Halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, sukses semua, semangat. Sebentar lagi kan 2025. Oke teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang satu hal, yaitu satu yang sangat vital dalam menjalankan bisnis network marketing, yaitu tentang momentum. 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 Nah, teman-teman sekalian, momentum itu adalah salah satu hal yang sangat perlu dibina, dibangun di dalam usaha kita. Momentum sesuatu yang sangat penting sekali untuk dibangun di dalam bisnis. Ketika Anda membangun bisnis jaringan TNC, momentum itu sangat vital sekali. Dan yang benar adalah semakin naik, semakin lama Anda menjalankan usaha ini, momentum pribadi Anda harus semakin naik, dan momentum di organisasi Anda harus semakin besar. Ya, momentum di pribadi Anda sendiri itu harus semakin naik, dan di organisasi Anda momentum itu harus semakin besar. Ya, harus semakin besar. Nah, tinggal sekarang pertanyaan, Pak, apa sih momentum itu? Momentum itu adalah kecenderungan benda bergerak untuk terus bergerak, dan kecenderungan benda diam untuk terus diam. Jadi momentum itu adalah kecenderungan benda bergerak untuk terus bergerak. Bayangkan kalau Anda di dalam hati Anda kecenderungannya untuk terus bergerak, terus membangun jaringan ini, tentang membangun usaha ini, maka bisnis Anda nanti akan semakin besar. Dan manusia itu kan makhluk yang peniru. Ketika grup Anda atau prospek Anda melihat betapa besarnya semangat Anda, maka mereka akan semangat juga menjalankan usaha ini. Yang tadinya nggak tertarik melihat Anda semangat karena momentum Anda besar, keinginan Anda untuk bergerak itu sangat besar, maka mereka juga jadi semangat, akhirnya mereka juga jadi bergabung, akhirnya mereka juga jadi semangat juga menjalankan usaha ini. Ya kan? Karena momentum Anda besar. Nah, karena momentum tadi kan kecenderungan benda bergerak untuk terus bergerak. Jadi ini menggulung seperti bola salju, Bapak Ibu. Jadi bola salju itu kalau di puncak sana mungkin kan masih segini, kecil gitu, ting jatuh satu gitu. Nempel lagi di bawahnya, tambah dia jadi segini. Gitu. Nempel lagi di bawahnya, menggulung terus jadi segini. Nempel lagi di bekas dia menggulung itu, jadi segini. Sampai akhirnya apapun ketika bola salju itu menghantam, rumah pun dihantamnya bisa roboh. Jadi demikian juga Anda, kalau Anda memiliki momentum yang besar, kecenderungan untuk terus bergerak yang besar dari dalam diri Anda, maka orang yang tadinya lemas atau prospek yang tadinya menolak, itu akan jadi tunduk kepada Anda, akhirnya akan bergabung di bawah Anda, akan semangat karena Anda. Oleh karena itu, tak bilang di awal tadi, Anda harus membangun momentum di dalam diri Anda, yang makin lama harus makin besar momentum ini. Yang kedua, Anda harus membangun momentum di organisasi Anda. Dan kalau Anda sudah memiliki momentum di diri Anda sendiri, maka membangun momentum di organisasi Anda itu akan mudah. Satu hal, jangan pernah mengharapkan momentum terbentuk di organisasi Anda kalau Anda tidak memiliki momentum di dalam diri Anda sendiri. Nggak bisa. Udah nggak bisa lah, udah. Capek Anda nanti. Jadi yang penting Anda dulu membangun keinginan Anda untuk bergerak. Anda harus membangun momentum Anda pribadi. Nanti orang akan tertular karena kebawa oleh momentum Anda. Jadi itu yang sangat vital, teman-teman sekalian. Jadi bangun momentum di dalam diri Anda, dan kemudian organisasi Anda nanti akan mengikuti momentum yang Anda bangun. Jadi dengan besarnya momentum di dalam diri Anda, maka organisasi Anda akan terbangun juga momentum di sana. Ketika Anda dan organisasi Anda sendiri memiliki organisasi misalnya 2 orang, Anda bertiga ini momentumnya membangun lagi, melahirkan 3 orang baru yang semangat, akan ada 6 semangat. 6 ini membangun 6 orang yang semangat, jadi 12 orang yang semangat. 12 membangun 12 yang semangat, jadi 24 orang yang semangat. Dan dari Anda sendiri tadi, memiliki 24 orang yang semangat. Itu nanti akan terbentuk omset yang luar biasa, percepatan organisasi yang sangat luar biasa, bonus Anda akan besar, impian Anda akan terwujud. Jadi momentum itu teman-teman itu harus betul-betul diperhatikan, harus betul-betul dibangun. Ya, harus dibangun. Oke. Sekarang tinggal pertanyaan, Pak, bagaimana caranya membangun momentum? Oke. Nah, cara membangun momentum yang pertama itu hadiri pertemuan. Ingat, untuk apa Pak cari pertemuan?
Ingat di awal tadi, kalau ada orang yang semangat, manusia itu peniru ya. Dia akan meniru semangat juga gitu. Jadi dia jadi ikut-ikutan semangat. Nah, di pertemuan itu nanti Anda akan ketemu orang-orang yang semangat. Kalau Anda ketemu orang yang semangat, dan pasti yang paling semangat itu adalah upline Anda ya, pasti upline Anda. Kalau Anda ketemu orang yang semangat, misalnya upline Anda membawa orang kepada upline Anda, maka dia nanti akan ketularan semangat, Jadi akhirnya momentumnya terbangun lagi satu di situ gitu. Nanti dia ngajak orang lagi kepada pertemuan gitu, pertemuan kepada upline atau pertemuan-pertemuan lain, nanti nambah lagi orang yang semangat ya, nambah lagi orang yang momentumnya naik. Jadi tips membangun momentum adalah yang pertama adalah bawa orang ke pertemuan. Jadi bawa orang ke pertemuan adalah sarana untuk membangun momentum di organisasi Anda dan dalam diri Anda sendiri. Ya, saya ulangi, menghadiri pertemuan kepada upline adalah alat untuk membangun momentum di dalam diri Anda dan juga di organisasi Anda ketika Anda membawa orang kepada upline Anda. Jadi Anda wajib sering ketemu upline Anda untuk mendapatkan momentum dan membawa prospek Anda atau downline Anda kepada upline Anda untuk mendapatkan momentum ya. Oke, pertemuan yang kedua itu adalah pertemuan home meeting. Di home meeting itu kadang-kadang kita ketemu juga sama cross line, orang yang gak sejalur dengan kita. Ketemu orang-orang baru dan seterusnya. Nah, itu nanti akan menumbuhkan momentum. Ya, akan menumbuhkan semangat baru nanti. Bisa menumbuhkan semangat baru. Jadi hadirkan diri Anda di home meeting atau Anda buat home meeting. Anda buat sendiri home meeting, panggil upline Anda. Itu akan mendatangkan momentum yang luar biasa kepada Anda. Dan nanti orang yang hadir di home meeting itu bisa semangat gara-gara upline Anda yang semangat. Berarti Anda dapat momentumnya, undangan Anda juga yang di home meeting tadi dapat momentumnya. Jadi bikin pertemuan home meeting atau hadiri home meeting. Kalau udah bisa bikin home meeting, saran saya adalah bikin home meeting. Itu lebih jitu teman-teman, lebih mantap itu ya. Oke, yang ketiga, bikin group meeting. Nah, jadi group meeting itu akan membangun momentum di dalam organisasi Anda. Jadi teman-teman, orang-orang yang udah semangat tadi, semangat gitu, Anda kumpulkan dalam satu acara, apakah siang, apakah sore, apakah malam begitu, hadirkan upline Anda di situ. Mereka nanti akan semakin terpelihara momentumnya akan semakin naik gitu. Jadi jadi buat group meeting. Kalau Anda tadi udah bikin home meeting atau hadir home meeting, selanjutnya adalah bikin ataupun hadiri group meeting. Maka momentum Anda nanti akan semakin besar ya. Oke, yang selanjutnya adalah hadiri vision seminar. Seminar visi. Jadi seminar tentang masa depan gitu. Oleh orang-orang yang sudah mencapai itu gitu. Asik kan? Misalnya Anda menginginkan sebuah rumah bertingkat plus mobil mewah di garasinya gitu. Nanti perusahaan Tianxi atau Sekolah Bisnis Kita Vision akan menghadirkan suatu acara namanya Vision Seminar yang menghadirkan orang yang seperti yang Anda bayangkan itu, yang Anda inginkan itu, yaitu orang yang sudah memiliki rumah tingkat plus mobil mewah di garasinya. Kalau itu misalnya impian Anda. Itu akan dikirimkan para pembicara-pembicara dengan berbagai latar belakang dan berbagai jenis kesuksesan pencapaian. Nah, itu nanti akan menggetarkan Anda, membangun momentum Anda, dan membangun momentum daripada prospek Anda atau organisasi Anda. Ketika Anda membawa orang banyak kepada pertemuan, itu nanti itu akan berlipat bisnis Anda. Pak, idealnya berapa Pak? Bawa satu orang itu bawa ke pertemuan berapa orang? Idealnya itu teman-teman 10. Satu orang bawa 10. Ya, satu orang bawa 10. Berarti akan terjadi 10 kali kelipatan nanti organisasi Anda. 10 kali momentum tercipta di organisasi Anda. Pak, bawa 10 susah Pak, aku bisanya 5. Oke, 5 udah oke. Tapi Anda harus berjuang 10. Kalau Anda berjuang 10, terwujud 5 kan sudah oke. Ya teman-teman ya. Jadi itu adalah tips untuk membangun momentum. Oke, yang selanjutnya itu hadiri Tian Celebration. Tian Celebration itu biasanya itu Januari gitu ya. Januari atau Februari, biasanya Januari. Nah ini di 2025 akan diadakan tanggal 18 Januari. Jadi manfaatkan Tian Celebration itu. Kalau Vision Seminar tadi adalah pertemuan visi yang diadakan oleh Sekolah Bisnis Kita One Vision namanya. Nah, kalau Tian Celebration itu adalah pertemuan skala regional, biasanya negara ASEAN juga akan datang, Singapura, Malaysia suka datang gitu, Thailand juga datang. Dan seluruh Indonesia itu diadakan oleh perusahaan Tianxi. Ya perusahaan Tianxi. Kadang-kadang di sana ada launching produk. Terus juga di sana dipanggungkan orang-orang yang sukses. Para peraih-peraih mobil mewah dipanggungkan, para peringkat-peringkat baru dipanggungkan. Jadi Anda dihargai di sana. Peringkat baru Anda dihargai, disaksikan oleh seluruh Indonesia plus lagi Asia Tenggara.
Jadi bukan hanya uang Anda dapatkan di usaha ini, Anda juga dapat kehormatan dan juga penghargaan di usaha ini. Nanti Anda bisa dapatkan itu ketika Anda menghadiri namanya Tian Celebration. Nah, hari tahun depan ini 2025 adalah 18 Januari 2025. Berangkat Anda dan bawa orang tadi. Ingat, 1 orang bawa 10. Itu akan terjadi luar biasa kelipatan bisnis Anda. Wah Pak, susah Pak, bayar. Jauh lagi misalnya kalau Anda dari Lampung ke Jakarta. Sebenarnya dekat sih, Lampung Jakarta cuma 8 jam ya. Jauh Pak. Ya, mana ada kita mau maju itu nggak ada halangan ya. Jadi percayalah sama saya teman-teman, setiap Anda mau maju itu, mau sukses itu pasti ada halangan. Ya itu ada halangannya jauh. Mungkin duit Anda nggak cukup. Mungkin orang tua Anda melarang. Mungkin ada tugas kuliah. Atau apa saja, pasti ada halangan. Tetapi kalau Anda bisa mencari celah bagaimana mengatasi halangan itu untuk sampai kepada Tian Celebration nanti 18 Januari 2025, ya Anda akan sukses. Karena proses Anda mengatasi rintangan-rintangan tadi itu masuk ke dalam bawah sadar Anda yang membuat Anda semakin pede dan pulang dari sana Anda mendapat momentum yang luar biasa, ditambah dari berangkatnya tadi udah menyelesaikan masalah, sampai di sana Anda dapat momentum yang sangat besar, pulang lagi ke sini, ke tempat Anda masing-masing membangun bisnis ini, Anda akan bergerak luar biasa, organisasi Anda ketika Anda membawa orang, itu akan bergerak berlipat-lipat, itu akan luar biasa. Ya, jadi proses yang sulit itu jangan jadi halangan, tapi fokuslah kepada solusi. Fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Ya, masalah anak dan sebagainya, misalnya orang tua nggak setuju itu kan masalah, tapi fokus kepada solusi. Ketika Anda sampai ke sana, berarti Anda sudah menyelesaikan solusi. Di sana Anda dapat momentum, Anda pulang ke tempat Anda masing-masing, maka momentum plus kepercayaan diri Anda tadi menyelesaikan solusi tadi, itu akan berlipat-lipat momentum yang Anda dapatkan untuk membangun usaha ini. Oke, teman-teman ya. Tian Celebration. Nah, selanjutnya lagi apa? Teman-teman sekalian. Membukukan impian Anda. Kalau tadi hadir di pertemuan, yang kedua untuk membangun momentum, membesarkan momentum adalah membukukan impian Anda. Apa yang menjadi impian Anda? Ya, apa impian terkasih Anda? Misalnya anak Anda pengen kuliah misalnya di kedokteran ataupun di fakultas teknik atau apapun gitu. Itu kan semua biaya ya. Nah, itu Anda bukukan, bukan cuma ingat-ingat ya, tapi dibukukan, dibikin albumnya gitu. Dan sering-sering Anda lihat setiap hari buku impian itu. Maka itu momentum Anda akan terpelihara, bisa tambah besar gitu. Ketika Anda mau lemas, Anda lihat, misalnya Anda janji mau bantu ngerehab rumah orang tua gitu. Belum terwujud, padahal orang tua sudah tua. Gitu. Kalau Anda melihat foto orang tua dan rumah yang masih belum layak itu ingin direhab, itu Anda akan momentumnya akan bangkit gitu. Momentumnya akan bangkit. Anda akan semangat untuk bergerak. Gitu. Jadi tips yang kedua adalah untuk membangun momentum adalah membukukan impian Anda. Pak, bagaimana cara Pak membuat buku impian? Nah, nanti lain waktu kita bahas ya. Tapi yang penting Anda harus membukukan impian Anda dan impian orang yang Anda kasihi. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk membangun momentum adalah mengingat orang-orang yang menghina Anda. Teman-teman sekalian, mengingat orang-orang yang menghina Anda dan apa kata mereka kepada Anda. Ya. Kalau Anda belum pernah dihina, itu belum oke hidup Anda gitu. Percaya sama saya, kalau Anda belum pernah dihina, belum oke hidup Anda. Tapi kalau Anda udah dihina tapi masih malas, Anda keterlaluan. Ya. Anda keterlaluan. Jadi tips yang ketiga untuk membangun momentum adalah mengingat orang-orang yang menghina Anda. Mengingat kata-kata mereka yang menghina Anda. Ingat aja itu. Itu Anda nanti momentumnya akan bangkit nanti. Raksasa dalam diri Anda akan keluar nanti. Anda akan semangat nanti untuk berperang. Anda yang tadinya ragu-ragu untuk menjalankan usaha ini, Anda akan berani. Ya, akan berani. Jadi, saya hanya sampaikan hari ini 3 hal untuk membangun momentum di dalam organisasi Anda dan di dalam diri Anda. Yang pertama adalah hadiri pertemuan yang saya uraikan di atas tadi. Yang kedua adalah membukukan impian Anda. Membukukan impian Anda. Yang ketiga adalah ingat kata-kata orang yang pernah menghina Anda. Ingat orang-orang yang menghina Anda dan kata-kata mereka, ucapan mereka yang menghina Anda. Kalau sudah momentum Anda tumbuh dalam diri Anda, maka di organisasi Anda juga akan lahir momentum. Semakin besar momentum di dalam diri Anda, maka semakin besar juga momentum di organisasi Anda. Konsentrasi momentum organisasi plus momentum Anda itu akan melahirkan suatu lipatan gumpalan yang besar yang mengantarkan Anda untuk bonus besar.
yang mengantarkan Anda terwujud kepada impian Anda. Selamat membangun momentum, sukses untuk Anda selalu.